Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bapak di sini dengan Bapak Muhammad Nada Fatuluda. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG calon guru di salah satu universitas di Jawa Tengah ya yang terkenal dengan Universitas Sultan Agung. Oke, terima kasih. Oke, di sini kita akan membahas apa itu pembelajaran mendalam. Apa sih itu pembelajaran mendalam? Kenapa guru wajib tahu ini? Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih kalian mengalami situasi seperti ini? Murid bisa menjawab soal dengan benar, tetapi ketika dirinya ditanya kenapa jawabannya seperti itu, mereka justru diam. Kenapa itu? Kenapa diam? Nah, atau mungkin mereka itu menghafal beberapa rumus, menghafal definisi, tetapi ketika dihadapkan dengan masalah yang nyata, malah biasanya sering mengalami kebingungan. Kalau iya, berarti kita itu sedang berhadapan dengan pembelajaran yang masih di permukaan. Nah, dengan adanya Bapak, di video ini kita akan membahas apa itu pendekatan penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran mendalam atau yang lebih kita kenal dengan deep learning. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Kenapa penting? Kenapa? Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan sederhana, yaitu tapi fungsinya di sini sangat penting bagi guru, sangat penting bagi peserta didik. Bukan sekedar membuat murid hafal, tetapi pembelajaran mendalam ini membuat mereka benar-benar paham, membuat mereka benar-benar mengerti apa itu pembelajaran mendalam, sehingga di sini dalam pembelajaran mendalam itu menekankan 3 hal utama. Apa saja? Ayo. Yang pertama, ada berkesadaran. Dan yang kedua, ada bermakna. Yang ketiga, ada menggembirakan. Artinya apa? Artinya murid di sini tuh berkesadaran. Itu sadar akan apa yang mereka pelajari. Nah, yang kedua, mengerti manfaatnya. Apa sih nanti pembelajaran yang bermanfaat bagi kita, contohnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menggembirakan. Dalam hal ini murid itu merasa senang, merasa tertantang saat belajar. Jadi mendalam bukan berarti materinya makin sulit atau tugasnya makin banyak. Mendalam itu berarti murid memahami mengapa, murid memahami bagaimana, dan mampu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi seperti itu ya. Guru bisa memulainya dengan pertanyaan pemantik di sini. Misalnya apa? Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik ya. Kenapa harga kentang bisa turun saat panen raya? Kenapa harga kentang bisa turun saat panen raya? Kenapa? Pertanyaan seperti ini itu membangun rasa ingin tahu kepada peserta didik. Jadi nanti dia lebih penasaran, apa yang terjadi, kok kenapa ya gitu. Yang kedua di sini ada konsep bermakna. Nah, bermakna ini pembelajaran itu harus relevan dalam artian dengan kehidupan keseharian murid. Kalau belajar perbandingan, kita bisa menggunakan contoh mencampur sirup dengan air. Misal kita belajar ekonomi, kita bisa membahas usaha kecil di lingkungan sekitar. Kalau kita membahas tentang eksposisi, gunakan isu nyata seperti sampah plastik di sekolah. Ketika murid merasa, oh ini ada hubungannya dengan hidup saya, maka pembelajaran menjadi bermakna. Yang ketiga, menggembirakan. Yang ketiga apa? Menggembirakan. Oke. Belajar itu tidak harus tegang. Jadi
Kalau kita pembelajaran cuman gitu-gitu aja, terus apalagi kita galak ya, kita tegas, kalau itu kan akan membuat siswa makin tegang. Jadi di sini itu yang ketiga itu ada menggembirakan. Nah, nantinya menggembirakan itu bukan berarti bermain terus, bukan berarti bermain terus. Menggembirakan itu berarti ada tantangan, ada inspirasi, ada rasa bangga. Misalnya saat murid berhasil menyelesaikan proyek kampanye digital. Nah, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga merasa bangga atas hasil karyanya. Seperti itu. Nah, bagian penting dalam pembelajaran mendalam apa saja? Ya, yang pertama ada konsep memahami. Memahami di sini murid diharap nanti bisa membangun makna, bukan sekedar menghafal. Yang kedua, mengaplikasi. Mengaplikasi di sini murid nantinya diharap dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah yang nyata. Yang ketiga, ada merefleksi. Merefleksi di sini murid meninjau kembali proses belajarnya. Refleksi di sini itu sangat penting ya teman-teman untuk pembelajaran. Karena apa? Karena dengan refleksi murid dapat mengenali apa saja. Nah, di sini apa yang sudah dipahami itu sangat penting sekali ya. Yang kedua ada apa yang masih sulit. Nah, yang ketiga bagaimana cara memperbaikinya. Nah, saya kira seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut ke tujuan. Apa sih tujuan akhir dalam pembelajaran mendalam ini? Nah, tujuan akhir dalam pembelajaran ini itu ingin membentuk murid. Murid yang apa? Nah, murid yang bermain dan berkarakter, beriman dan berkarakter, berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, mandiri, sehat, dan komunikatif. Jadi bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga matang secara pribadi dan sosial. Nah, ini merupakan tujuan dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Jadi nanti murid diharap lebih gembira dalam pembelajaran, lebih fokus dan lebih mengaitkan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan sehari-hari. Itu bermakna tidak bagi kita. Nah, begitu. Jadi teman-teman, pembelajaran mendalam itu apa tadi? Pembelajaran mendalam itu bukan tentang membuat pembelajaran lebih sulit ya, tetapi tentang membuat pembelajaran lebih bermakna. Bukan tentang menanamkan tugas, tetapi memperdalam pembelajaran, pemahaman. Karena pendidikan yang baik bukan hanya membuat murid tahu kalau kamu seorang guru, kamu calon guru, atau mahasiswa pendidikan. Pendekatan ini sangat penting untuk kamu pahami dan praktekkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.